Dalam sebuah hadis, tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wa lihasabiha, wa jamaliha, wa lidiniha. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikan. Pilihlah parpar bidan din talibat diadakan. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, jika tidak niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi awal dari kebaikan dalam keluarga adalah istri soleh. Karena tadi di awal ketika ibu hamil panggilannya yang sah. Ketika hamil anak dengan sah. Terus ketika lahir panggilannya yang sah. Setelah dia mau bisa berjalan ngomong yang sah. Kalaulah benar. Ketika ibu hamil terus menyusui, terus mengajarkan segala dasar dalam pendidikan, ibu teh dina hate lomba kesel anak nyambung ke kabudak. Ketika ibu hamil, terus ketika ibu hamil teh hate ibu untuk ikhlas lomba ngadumel nyambung ke anak. Kumaha perasaan anak? Sama. Merasakan bagaimana perasaan ibu. Jadi inilah menjadi faktor utama. Jadi tolong nyalahkan langsung anak kita. Kalau misalkan sifat anak seperti ini, kita feedback dulu ke belakang. Bahwa orang terhamil kumaha, loba perasaan tidak enak atau menyenangkan. Terus ketika menyusui, ayo nyusuan lomanya berang penting. Bangunlah anak malam. Jika bangun sah. Ketika ibu bangun, terus ibu menyusui dalam keadaan kesal misalnya, nyambung dengan anak. Sok kesel gitu. Nah, seringnya kesel dong kan? Ya? Nah, ketika anak bayi bangun, terus ibu teh kan anak mau bangun karena mau yang misalnya tawa mukul ya yang orang sambil balik jika salah tuh ayah nyambung dan nyaman anak. Ketika anak tak nyaman bakal berhenti terjadinya dan anak tak nyaman. Ketika anak berhenti menangis karena nyaman, ada orang yang melindungi. Tak perlu bayi. Terus setelah bayi, ibu ngajarkan uang, ngajarkan apa? Ayo kesana. Bapak. Dari dua man, dari ibu tadi ada di singsiunan, diancam, sok jalan keadaan, sok jalan terbeak. Kan gitu ya bahasa berapa? Sok jalan sok tidak amun. Nah, terus begitu kan? Oke, si anak makanya karena paksa atau karena memang dia apa? Jadi sehat. Bisa jadi sehatnya karena kan orang besar kalau diobatkan. Kok sih dah? Lunah tengah. Padahal ibu ini lamun tengah di dahan. Nunggu tekal sapu ibu di dahan mah. Kali-kali ngobrol dengan udah. Kamu suka sama makanan ini? Bioba dah. Orang tenang besar. Yang munas ya. Munas cek. Munas cek udah kena ke. Oh, malah belum. Nah, ketika kesalahan itu hadir terus, kumaha geus gedena gitu. Nyaklah orang alaman ketika orang dalam mengasuh mendidiknya kadang-kala ada keterpaksaan, ada kekesalan. Jadi bukti lagi anak kadang-kala bantah. Terus nanti bu hese, cek orang mah hese di aduh, cek orang mah nakal. Terus kemudian kan bahasa orang mah nakal. Padahal anak-anak umur 5 tahun mah lain nakal. Memang mau mengekspresikan dirinya bahwa saya bisa ini.
Bukan punya anak nggak? Umur 3 tahun, 4 tahun masih ada. Ayah ke alun itu lah. Ayah ke tua alun yuwapan. Ayah kesorangan. Ibu ditarik kalau dianggap. Jujur, dianggap ditarik. Ya sih harusnya dia dan jangan itu capek bukan sini. Mending capek terus. Anda oke akan terbiasa. Lama misalkan dicari, mau bisa. Terus tuh, coba malam nggak 5 tahun, 6 tahun atau masuk SD, itu bisa kesorangan. Hayang juga apa yang mau? Ibu ada kasih apa? Ayah jangan sampai SMA di Wapan. Ayah, anak itu biasaan di Wapan. Lain kemudian, tapi kalau keterusan, capek kan ibu? Kalau anak sudah mau minta mandiri, kan adanya umur 4 tahun, 10 tahun, ngambil minum sendiri. Ada? Ada? Atau ditarik? Dilihat dari kejauhan atau diantar bisi si bahe kemudian supaya belajar mandiri dan belajar kurang menyimpan kepercayaan bahwa saya percaya kamu, jadi supaya pedenya lebih percaya diri dalam kebaikan. Ada nggak anak yang selalu ikut-ikutan ibu, kamu masak nyokong ikut, masuk dicari, masuk dianggap asli, jadi dicari aja. Nah, ambil sebagian, bikin kamu nangkali sok, kulitnya potongan, tong besok, besok no, ya, anggap kesenaan, terus, kamu dicari, kita bisa. Ya, diajar bertabu saletik tong KB nyosok manis ya bukan karena maksudnya tahu itu mumbah kan pasir ya pasti pasir ada yang cair mumbah tapi lawan orang minang ngalarang kayak anak terpercaya diri karena ada anak yang sampai sudah dewasa remaja itu bisa masak karena kita orang tua ketika lalu anak mau masak sok di karena tong bisi bahe bisi nyepret minyak bisi nawan katanya kahariwangnya gede tuh sampai ke gede bisa mah jadi masih gak urang kayaknya kalau masak teh masak lauk kan kencana tutup siun kan ada terbiasa hanya bu jadikan didikan agama yang paling makanya pilih jadilah wanita atau istri yang saleh. Ada yang mau jadi istrinya ya istri suaminya siap ibu menjadi istri saleh siap jadi saya nanya siap mau dipraktekkan ya insyaallah. Nah ibu sebagaimana sebuah kisah oke tenang kita bahas tentang suami kita bahas kaum Maryam kepada Maryam ketika ia melahirkan. Jadi kan Maryam itu melahirkan tanpa suami karena kebesaran dari Allah Subhanahu. Nah, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukan seorang penzina. Maksud ayat ini adalah bapak Maryam itu adalah orang yang soleh. Tak mungkin anaknya adalah orang yang berperilaku jelek. Ibunya pun wanita solehah, tak mungkin anaknya menjadi wanita racun. Jadi awalnya dari orang tua anak itu menjadi baik. Jadi bagi yang sudah terlanjur misalnya kurang baik, maka lupalah memperbaiki diri sendiri. Namun sebenarnya bukan hanya dari istri, suami juga memegang peran. Suami hendaklah yang baik sehingga keduanya akan mendapatkan anak yang soleh atau soleh.
Jadi kedua-duanya, walaupun judulnya berawal dari sesuatu. Kenapa berawal tadi yang disebut ke hamil dan mungkin kan salah ibu hamil badai dialihkan terus menyusui badai pindah ke salah ibu menyusui anak. Wah, dawan. Terus mengajarkan dan lain sebagainya. Kehidupan itu selalu dengan ibu. Tapi seorang ayah lah yang bertanggung, suami yang bertanggung jawab pada saudara-saudara. Apa bu? Ketika ibu hamil, nawan tanggung jawabnya, berikanlah makanan yang terbaik. Terus, supaya anak menjadi sehat walafiat, secara jasad dan secara apa bu? Lahir ya, secara jiwa dia pun berikan makanan yang terbaik. Usaha. Ketika melahirkan, ibu menyusui, kan ibu ketika menyusui tidak bisa kemana-mana, dan sudah lengkap. Nah suami bertanggung jawab, bantu semaksimal, berikan tambahan nutrisi buat ASI. Terus kalau ibu bantu mendidik dasarnya, lain ibu hukum. Ya. Ketika ngajarkan ngomong, ngajarkan berjalan, bantu oleh suami. Kenapa yang tanggung jawab? Jadi dua-duanya harus balance, seimbang, jangan saling mengandalkan. Ada setuju? Kepentingan. Sedang jalan. Ibu, jadi dua-duanya harus saling apa? Saling mengerti, saling memahami, dan saling menghargai. Ibu tisu, misalkan ya, di jam 3 bekerja dan sebagainya. Terus kebetulan ada waktu luang masuk. Kasarnya ibu, kapan ibu salah kita gawe teh sare, wah dia ada tuh. Kebetulan dilihatnya waktu ibu sedang santai, beli no HP, beli raos, no HP, padahal cek ibu dibalaskan kumaha ketika suami ngomong gitu. Dibalaskan kumaha biasanya. Gak langsung cengkang naon, aing teh diisu-isu, untuk diomong. Alhamdulillah, abdi nembe biasa saja. Nuhun karena pengertiannya. Dan dilawan kasar maka tambah ramah. Alhamdulillah. Gendak nu karamah urang ieu. Supaya amal tadi teuing. Ulah mun ibu jo langsung ieu. Naon sia? Aing masih jam 3 udah, maneh masalahnya. Dah urang mah geus kieu diomongkeun kabeh, beak ke amal tadi. Terus sabaliknya, karena sahabat datang, terus tidak membawa yang ibu inginkan. Misalkan pesan martabak telur, mentah mendatang yang martabak telur misalnya, ceplok dong, kebawa naon, ibu dihargai dan mah. Ya ibu tidak yang martabak telur, itu kebawa, tuh ibu. Mana itu martabak? Kayak sedikit kan? Aduh, gila. Wah, pokoknya siapa? Anggar. Bukan bu? Jadi harusnya ibu bilang apa? Gen, kesana suatu. Kata Nabi sana itu misal kembali apa kan? Terus tuh daripada punah anggar siapa? Kawan. Ayam mana kulit kedunan, dari ayam kurang menghal rese, bila nikmat dapat telur, dina masalah martabak telur menjadi rame. Maka duanya harus saling, terutama nama saling menghargai, saling mengerti. Jangan sampai ketika penghargaan itu kurang. Ya sekali gue ketika tidak dihargai malah dicaci kan tidak enak. Salah kita. Ya sabar tahun sih hidup di mulai masa kieu-kieu kene.
Mainnya senang masak sayur sop kesinangan kunci sop cik atuh. Nah, dia teh masak samu nggak bubur. Nah, Bu, ketika dia ngomong gitu, ibu mah lihat makanya ini saling menghargai dan lain sebagainya itu harus kita tanamkan. Maka sekali lagi, kenapa dulu berawal dari istri soleha? Karena tadi ketika ibu hamil, menyusui dan lain sebagainya, maka sekali lagi ketakwaan dan keimanan harus kita tingkatkan. Pas ibu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apapun yang diomongkan oleh orang lain, apapun yang dibicarakan oleh orang lain, apapun pendapat orang lain, selama kita berjalan dalam kebaikan, pas haribul, santai, tenang, ya, dah orang mah hidup di dunia mah, sabar tahun, hidup di dunia sabar tahun, wow, kalau mana ada hadis 40 tahun itu akhir dari masa kehidupan. Ada yang mungkin 60. Jadi hati-hati yang sudah 60 tahun. Dulu kan pernah dibahas di sini ya. Ingatkan aja. Bahwa dulu kan pernah dibahas bahwa umur kata Nabi 60 tahun jadi usia kita emas kawin. Jadi wanti-wanti geus laku. Kemudian laku kuning. Siap-siap. Tapi lain dia orang macam 60 hewan dari lakinya itu ya. Saudara-saudara kita yang di Cianjur tidak tahu kan kematian datang tidak tahu ya. Semoga saudara-saudara kita yang meninggal khususnya di Cianjur sudah berapa kemarin 300 ini ya, mudah-mudahan semua khotimah. Karena ada beberapa guru juga diperlihatkan bagaimana ketika meninggal sedang belum siapa ini anaknya atau muridnya anaknya. Jadi ada berbahasa kasih sayang itu sepanjang masa. Ketika kematian datang pun masih memeluk anaknya. Tubuh ini menjadi gambaran. Mumpung orang masih sehat, masih normal, anak kita masih mau memeluk, peluklah dengan kebaikan peluk. Ya, belum dianggap tadi peluk. Maksudnya peluk dia hukum lain, hargai, percayai. Ada orang mah gitu, nilai saeutik, emosi. Cing diajar cing benar, jadi nilainya betul. Padahal hargai, dia mau pergi ke sekolah pun alhamdulillah. Dan ibu ngaji-ngaji oke kan kadang-kadang boleh. Kan? Kamu ninggalin anak harus ada rame, mending gitu lah, biar gitu, rame, kan kadang anak pun kadang seperti itu. Mungkin kelasnya ada teman yang kurang enak, kan jadi kenyamanan. Tuh, Bu, alhamdulillah. Dia pulang kehujanan, kadang kepanasan, itu dia hargai. Makanya nilai berapapun hargai. Kalau kita lihat memang dia sudah berusaha yang terbaik. Bu, indahnya Bu. Kalau kita mau saling, maka insya Allah diterima istri-istri yang soleh. Apa yang saya yakin, jangan tinggalin wajahnya. Wajahnya yang punya alif, masya Allah, mana luar biasa wajah-wajah di surga. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke nilai-nilai kebaikan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing, berikan rahmat dan firman-Nya kepada kita semua. Dan sekali lagi, yuk kita berusaha yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Fastabikul khairat. Apapun yang terjadi, teruslah berbuat baik. Insya Allah bahasanya jangan mengharapkan dari manusia. Kalau kita menyandarkan harapan itu kepada manusia, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, kadang-kala kekecewaan yang kita dapatkan. Kalaulah kita menyandarkan semuanya kepada Allah, insya Allah yakinlah Allah memberikannya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik di Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita memberikan dan bisa membimbing generasi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu menjadi wanita-wanita yang solehah, wanita idaman suami, anak, dan idaman
ahli surganya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.